Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. Bapak-bapakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberikan rahmat, hidayah serta taufik berupa nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi ini kita masih dapat melangkahkan kaki kita ke masjid yang kita cintai ini guna melaksanakan salah satu kebutuhan dan kewajiban kita, yakni salat subuh secara berjamaah. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal-amal ibadah yang telah kita lakukan. Baik, pada pagi ini kita akan bersama-sama mencoba mengkaji isi dari kitab Nasaihul Ibad fi bayani al-fadhi munabbihatin 'ala al-isti'dadi li yaumil ma'ad. Nasihat-nasihat bagi hamba, peringatan agar segera bersiap-siap dalam menghadapi hari akhirat. Baik, pada pagi ini kita akan memasuki bab 8, bab nasihat 88 pada maqalah yang ketiga. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain wal maqalatu tsalitsah, dan adapun maqalah nasihat yang ketiga itu qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, telah berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ini nasihat dari sahabat Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, man taraka fudulal kalami munihal hikmata. Yang pertama, barang siapa yang meninggalkan fudulal kalami, banyak bicara, munihal hikmata, niscaya orang itu akan dianugerahi hikmah. Jadi hikmah itu di bab-bab awal kemarin kita bahas. Hikmah itu adalah seseorang yang ketika berbicara, bicaranya itu benar. Seseorang yang ketika omongannya itu benar. Benar apa adanya. Itu hikmah. Jadi man taraka fudulal kalam munihal hikmah. Siapa yang meninggalkan banyak ngomong, maka dia akan dianugerahi hikmah. Jadi orang yang cerdas itu menganalisa dulu. Jadi enggak langsung nyerocos. Jadi enggak banyak ngomong, digunakan waktu itu untuk menganalisa, untuk mencari tahu, sehingga yang keluar dari mulutnya itu adalah hikmah. Yang keluar dari mulutnya itu adalah kebenaran. Jadi orang yang banyak ngomong itu biasanya
ya apa yang ada di hatinya. Belum dianalisa, belum dicari tahu kebenarannya, diomongin. Jadi banyak bohongnya. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulu halawatul imani qalbam ri'in hatta yatruka ba'dal hadithi khawfal kadhibi wa in kana shadiqan wa yatruka ba'dal mirai wa in kana muhiqqan. Jadi tidak akan masuk ke dalam hati seseorang manisnya iman itu sampai dia meninggalkan sebahagian pembicaraan khaufal kadhibi, karena takut berbohong. Wa in kana shadiqan, walaupun yang diomongkan itu awal-awalnya benar. Jadi banyak ngomong itu nanti bakal lama-lama terjerumus kepada kebohongan. Memang benar awalnya yang diceritakan itu kebenaran, enggak bohong. Lama-lama saking panjangnya cerita, akhirnya terselip di dalamnya kebohongan. Banyak terselip di dalamnya kebohongan. Israiliyat. Jadi ada kisah Israiliyat di dalamnya. Itu kalau banyak ngomong. Wa yatruka ba'dal mirai wa in kana muhiqqan, dan meninggalkan pertengkaran, wa in kana muhiqqan, walaupun itu adalah benar, walaupun itu adalah kebenaran. Jadi debat, berdebat, bertengkar harus ditinggalkan. Jadi tidak akan masuk ke dalam hati seseorang itu manisnya iman sampai dia meninggalkan pertengkaran, perdebatan walaupun itu benar. Jadi ngalah, lebih baik ngalah. Yang kedua, wa man taraka fudulan nadhari muniha khusyu'al qalbi, dan barang siapa yang meninggalkan banyak-banyak melihat yang tidak halal, muniha khusyu'al qalbi, maka dia akan dianugerahi hati yang khusyuk. Jadi siapa yang meninggalkan melihat yang bukan halal, maka dia akan dianugerahi hati yang khusyuk. Jadi ini salah satu kemarin dari pertanyaan, bagaimana caranya supaya khusyuk. Ini salah satunya. Jadi kemarin jawabannya dari hadis, yaitu ketika berdiri ingin melakukan sholat, maka sholatlah seakan-akan sholat itu sholat perpisahan, sholat paling akhir, sholat akhir. Jadi ketika ingin melakukan sholat, anggap sholat itu sholat terakhirmu, maka kehusuan itu akan hadir di dalam hati. Kemudian yang ini termasuk juga di dalam caranya. Jadi di dalam keseharian kita itu tidak melihat sesuatu yang bukan halal. Tidak melihat sesuatu yang tidak halal. Jadi jalan ke pasar, tujuannya untuk melihat perempuan-perempuan yang ayu, yang cantik. Mau kemana? Mau nongkrong, hitung-hitung cuci mata. Itu yang dimaksud di dalam nasihat Umar ini. Mau jalan-jalan, mau cuci mata dulu. Maka rasa kekhusyuan di dalam hatinya itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Buka HP ngelihatnya yang orang joget-joget. Buka HP ngelihatnya perempuan yang bajunya enggak jadi. Buka HP ngelihat perempuan yang pusatnya terlihat.
maka kekhusyuan itu akan dicabut dari dalam hatinya. Wa min alamatil khusyu'i anna al-'abda idza ghadiba aw khulifa aw rudda 'alaihi istaqbala dzalika bil qabuli. Kemudian yang ketiga, wa man taraka fudul at-ta'ami muniha ladzata al-ibadata. Yang ketiga adalah, dan barang siapa yang meninggalkan banyak makan, muniha ladzatal ibadata, maka dia akan dianugerahi manisnya ibadah. Jadi banyak makan itu menyebabkan seseorang malas. Makanya di dalam kajian Ustaz Zainuddin tahun yang lalu itu dibahas penyebab-penyebab seseorang itu malas dalam beribadah. Salah satunya adalah banyak makan. Jadi ketika seseorang itu banyak makan, kenyang, maka dia akan malas terlebih-lebih dalam beribadah. Ketika bulan Ramadan contoh, maghribnya langsung digas makan 2 piring, maka isanya akan ngantuk. Begitu. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala man sabara 'alal quti asyadidi sabran jamilan askanahu Allahu minal firdausi haitsu syaa. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang bersabar atas makanan-makanan berat dengan sabar yang baik, dengan sabar yang bagus, askanahullahu minal firdausi haitsu syaa, maka Allah akan menempatkannya di surga firdaus haitsu syaa. Jadi karena penyebab orang itu malas beribadah adalah banyaknya makan. Cuman ketika kita bahas lagi hadis ini, ya kalau orang dikit makan nggak beribadah juga sama aja. Jadi maksudnya di sini adalah menahan dari banyaknya makan, tapi menyebabkan dia rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka askanahullahu minal firdausi haitsu syaa. Maka orang yang demikian itu dari kesabarannya menahan hawa nafsunya dari makan. Makan itu termasuk dari hawa nafsu, keinginan kita. Kita tahan hanya sewajarnya, hanya sebutuhnya, enggak berlebihan, sehingga dalam ibadah itu enggak merasa malas, enggak berat. Dengan sabar yang bagus, maka Allah Subhanahu wa taala akan menempatkannya di firdaus. Wa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dan diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ayyu mamri'in ishtaha syahwatan faradda syahwatahu wa atharu ala nafsihi ghufira lahu. Seseorang yang syahwatnya itu pengen, jadi seseorang yang syahwatnya itu ingin, kemudian dia menolak keinginan syahwat itu, wa atharu ala nafsihi, dia menolak keinginan syahwatnya dan mengendalikan dirinya. Jadi syahwatnya itu ingin tapi ditolak. Jadi keinginan syahwat itu cenderung kepada keinginan, bukan kebutuhan. Jadi kemarin kita bahas keinginan sama kebutuhan. Jadi kebutuhannya itu misalnya kebutuhan sehari 100 untuk satu keluarga, itu kebutuhan. Tapi inginnya itu 500.000, 1.000.000 sehari, itu keinginan. Beda kebutuhan sama keinginan.
Maka ketika seseorang syahwatnya itu ingin, lalu dia menolak keinginan itu, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengendalikan syahwat. Mengendalikan syahwat. Kemarin sudah kita bahas di pertemuan sebelum-sebelumnya. Jadi orang yang mengendalikan syahwat itu seperti apa? Jadi pentingnya mengendalikan syahwat. Kemudian yang keempat, wa man taraka fudulad dhahik munihal haibata. Kata Umar bin Khattab, dan barang siapa yang meninggalkan banyak tertawa, munihal haibata, maka niscaya dia akan dianugerahi kewibawaan. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan banyak tertawa itu membuat hati mati. Jadi tertawa terbahak-bahak itu menyebabkan hati mati. Makanya Nabi itu hanya tersenyum, tidak pernah dikatakan Nabi itu tertawa terbahak-bahak. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abda la yaqulul kalimata la yaquluha illa liyudhhika bihan nas yahwi biha ab'ada mimma bainas samai wal ardi wa innahu la yazillu an lisanihi ashadda mimma yazillu an qadamaihi. Jadi sesungguhnya seorang hamba itu dia mengatakan sesuatu yang dia tidak mengatakan sesuatu itu kecuali hanya ingin membuat orang lain tertawa, maka dia akan dilemparkan, dijatuhkan yang lebih jauh dari timur ke barat. Mimma ab'ada mimma bainas samai wal ardi, yahwi biha ab'ada mimma bainas samai wal ardi, lebih jauh dari langit ke bumi. Kalau di dalam hadis Muslim itu disebutkan seseorang yang berbicara tidak memikirkan apa yang ia bicarakan, dia akan dilemparkan lebih jauh daripada timur ke barat. Jadi seseorang yang ngomong itu nggak mikir-mikir dulu. Kemarin di dalam Mukhtasar Minhajul Qasirin juga sudah kita bahas. Omongan itu kalau nggak dipikir dulu, ya itu yang akan terjadi. Jadi sebelum ngomong, sebelum berbuat, sebelum apapun, maka harus dipikir terlebih dahulu, dianalisa dulu, diteliti dulu, agar tidak menjerumuskan kita dalam kesalahan yang menyebabkan kita nanti dilemparkan yang jauhnya itu lebih dari timur ke barat atau dari langit ke bumi. Wa innahu la yazillu an lisanihi ashadda mimma yazillu an qadamaihi, dan sesungguhnya dia akan tergelincir dari lisannya yang lebih berat dari kedua kakinya, disebabkan lisannya. Jadi dia akan tergelincir, kedua kakinya akan tergelincir nanti di hari kiamat disebabkan lisannya. Kemudian yang kelima, wa man tarakal mizaha munihal baha, dan barang siapa yang meninggalkan senda gurau, banyak senda gurau, munihal baha, maka dia akan dianugerahi wibawa. Jadi orang yang meninggalkan banyak tertawa, dia akan dianugerahi kewibawaan. Orang yang meninggalkan banyak bergurau, dia juga akan dianugerahi kewibawaan.
Kita udah bahas di dalam Syarah Arba'in kalau nggak salah kemarin. Jadi Imam Hasan Al-Basri itu mengatakan diam itu adalah mahkotanya orang berilmu. Jadi nggak banyak ngomong, nggak banyak tertawa, nggak banyak bergurau yang tidak jelas, yang tidak bermanfaat. Maka orang itu akan ditampakkan kewibawaannya. Akan terlihat kewibawaan orang itu ketika dia nggak dikit-dikit tertawa, nggak dikit-dikit bergurau. Jadi yang diomongkannya itu serius. Ya, ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-samtu sayyidul akhlaqi man mazaha ustukhiffa bih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diam. As-samtu, diam itu sayyidul akhlaqi, tuannya akhlak. Puncak tertingginya akhlak itu adalah diam. Man mazaha ustukhiffa bih, dan barang siapa yang bergurau ustukhiffa bih, maka dia akan direndahkan, diremehkan dengan gurauannya. Orang yang senang bergurau ya enggak dihormati, enggak bakal dihormati, kecuali gurauannya itu ilmu. Kemarin udah kita bahas di Mukhtasar Minhajul Qasidin. Jadi Nabi pernah bergurau juga, tapi gurauannya itu ilmu dan kebenaran. Kalau orang yang senang bergurau, yang diguraukannya itu enggak bermanfaat, yang candaannya itu kebohongan, maka dia tidak akan dihargai oleh lawan bicaranya. Kewibawaannya akan runtuh. Kemudian yang keenam, wa man taraka hubbud dunya muniha hubbal akhirah. Wa man taraka hubbad dunya muniha hubbal akhirah, dan barang siapa yang meninggalkan cinta dunia, maka dia akan dianugerahi cinta akhirat. Jadi zuhud itu kemarin kita bahas bukan berarti tidak punya rumah, bukan berarti tidak punya kendaraan, bukan berarti tidak punya harta. Tapi yang dimaksud di sini adalah meletakkan dunia itu di hati. Jadi dunia itu diletakkan di dalam hati, sedangkan akhirat diletakkan di tangan. Harusnya akhirat itu di hati, dunia di tangan, agar tidak diperintah oleh dunia. Ketika dunia itu diletakkan di dalam hati, maka yang menjadi tuan kita itu adalah dunia. Kerjaan belum selesai, akhirnya akhirat ditinggal untuk dunia. Dipaksa dunia untuk bekerja, dipaksa dunia untuk menuruti dunia. Itu yang disebut hubbud dunya. Maka orang yang meninggalkan hubbud dunya, dia akan dianugerahi cinta akan akhirat. Sebaliknya orang yang cinta dengan akhirat, ya dunia akan datang kepadanya dengan hina. Kemudian yang ketujuh, wa man tarakal istighala bi'uyubi ghairihi munihal islaha bi'uyubi nafsihi, dan barang siapa yang meninggalkan sibuk mencari-cari aib orang lain, maka dia akan dianugerahi islaha bi'uyubi nafsihi, perbaikan dari aibnya sendiri. Jadi tidak sibuk dengan aib orang lain, maka Allah akan memperbaiki aibnya. Allah nggak bakal buka aibnya, begitu. Jadi ketika kita membuka aib orang, maka kapan aja Allah bisa buka aib kita. Kemudian yang terakhir, wa man tarakan najas
Wa man tarakat tajassusa fi kaifiyatillahi ta'ala munihal bara'ata minan nifaqi. Dan barang siapa yang meninggalkan at-tajassusa, mengintai-intai fi kaifiyatillahi, pada Allah, munihal bara'ata minan nifaqi, maka dia akan dianugerahi terbebas dari nifak. Ini maksudnya ini adalah mengintai-intai bagaimana Allah memperlakukan kita. Jadi Allah ngasih kita musibah, Allah enggak kita cela. Allah memberikan kepada kita sesuatu, maka kita tidak mencela Allah, bersyukur kepada Allah. Contohnya Allah hari ini ngasih kamu 50. Allah hari ini ngasihnya 100 saja penghasilannya. Allah hari ini ngasihnya 200 saja. Maka dia enggak mencela Allah. Hari ini kamu sakit, maka dia tidak mencela Allah. Dia bersabar dan menerima apa yang Allah berikan. Munihal bara'ata minan nifaqi, maka dia akan dianugerahi terbebas dari nifaq. Ai nifaqul i'tiqadi, yaitu nifaq keyakinan, keimanan. Jadi orang yang tidak bersyukur, mencela Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dicabut dari hatinya keimanan. Dia itu termasuk orang yang nifaq al-i'tiqad. Dikit-dikit mencela Allah, dikit-dikit menyalahkan Allah. Jadi orang yang meninggalkan perbuatan tersebut, dia akan dianugerahi kebebasan dari nifak. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengajarkan kepada Abu Talib bahwa bacalah tentang saya, baca ini begitu yang saya jelaskan, sehingga Abu Talib tidak bisa melakukan itu. Tapi sendiri itu bisa mengislam masuk surga atau masuk neraka. Itu ada ini. Nah, ceritanya begini. Saya pernah ke kampung, dan ini di kampung itu nah, lalu pada saat itu sudah sebelumnya mencoba lalu kenapa di dalam itu ini tidak terus saya ini Tuhan begitu. Kenapa yang saya dalam kegiatan masyarakat agama itu saya ini Tuhan. Saya bilang kalau muslimat tidak seperti itu, kalau kamu Tuhan itu begitu, lalu apa yang dia jawab? Saya belum berkehendak yang begitu. Jadi sesuatu itu belum terjawabannya. Saya tidak berkehendak begitu. Nah, kalau memang yang dan ada lagi, ini ceritanya baru. Memang mesti menjadikan dulu kalau ucapan dukung ucapan itu dukung, tapi sekarang itu dituliskan sedikit ucapan yang itu orang pintar kan. Kalau teman saya juga
bagaimana kamu mengobati orang yang menyusuri itu? Nah, di situ terlintas juga pemikiran yang seperti tadi. Saya itu menyebut Tuhan begitu. Kalau ada orang yang sakit bisa panas sekali, saya ini bukan begitu. Dari dalam hati saya Tuhan kalau saya begini, ya. Nah itu memang dari mulut. Apa dari mulut itulah yang membahayakan manusia yang bermusik beragama. Jadi kemarin sudah kita permasalahan yang menyangkut ini itu kita bahas kemarin di dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin. Jadi nanti orang yang di dalam orang di akhirat itu dia akan lisan itu akan bertanya kepada Allah, wahai Allah, kenapa engkau mengadabku yang dimana anggota tubuh yang lain tidak engkau adab seperti adab yang kau berikan kepadaku? Maka salah satu jawabannya itu adalah terkait ini. Jadi jawaban Allah itu engkau sudah membuat orang menumpahkan darah. Kata-katamu itu sudah dari timur nyampe ke barat, propaganda. Akibat kata-kata yang keluar dari lisanmu, orang mengambil harta orang lain dengan dolim. Akibat lisanmu, keburukan-keburukan terjadi di dunia. Jadi sama halnya seperti yang tadi Bapak ceritakan. Jadi akibat lisannya itulah orang lain sesat, ya, maka nanti lisannya itu diadab yang lebih berat, yang lebih besar daripada anggota tubuh yang lain. Tangannya misalnya diadab 50%, lisannya diadab 100%, lebih besar. Disebabkan karena itu. Misalnya di Muara Teweh ada orang yang ngomong orang Medan itu jahat. Contoh. Lalu akibat omongannya itu orang di Jakarta pergi ke Medan berperang. Orang yang di Jakarta pergi ke Medan bawa pistol, bawa senjata api, kemudian membunuh orang Medan. Maka orang yang tadi di Muara Teweh ngomong seperti itu, nanti di akhirat lisannya dianggap lebih besar daripada seluruh anggota tubuhnya. Karena akibat lisannya itu orang lain jadi menumpahkan darah, atau akibat lisannya itu orang lain jadi mengambil harta orang lain dengan zalim. Akibat lisannya itu kerusakan di bumi ini terjadi. Maka nanti di akhirat lisan yang demikian itu akan diadab lebih berat daripada anggota tubuh yang lain. Di dalam sebuah hadis juga disebutkan yang kemarin kita bahas, kalau seandainya tetangga kita nggak aman dari lisan dan perbuatan kita, maka tidak akan masuk surga. Laki-laki tidak akan masuk surga sampai tetangganya aman dari lisan dan perbuatannya. Jadi lisan itu salah satu penyebab seseorang itu banyak masuk ke dalam neraka. Nabi pernah ditanya, su'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nar. Nabi ditanya apa yang paling banyak menyebabkan manusia masuk neraka. Apa jawaban Nabi? Al-fahmu wal-farj. Mulut, lisan, dan juga kemaluan. Jadi lisan itu harus kita jaga, ekstra hati-hati dalam menggunakan lisan. Makanya tadi tinggalkan banyak bicara, analisa dulu. Bicara boleh, bicara itu hal yang boleh, enggak dilarang. Tapi jangan banyak bicara, pikir dulu, analisa dulu, benar nggak ini? Kalau udah dianalisa, baru berikan pendapat. Mungkin begitu, Pak. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.